Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, karena tadi saya lihat masih 6 orang. Mari kita awali perkuliahan kita pada malam hari ini dengan membaca doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasatul jalsa muslimana wa hu abauna wa rijaluna wa salafuna salihun. أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير في الدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, melanjutkan materi kita tentang endokrinologi. Maka saat ini kita sampai pada kelenjar yang kalau tidak salah yang keempat. Karena yang pertama kita membahas tentang kelenjar pituitari, yang kedua kita membahas tentang kelenjar tiroid, kemudian tadi kita membahas tentang kelenjar adrenal, dan kali ini kita akan mempelajari tentang kelenjar pankreas yang mungkin dibandingkan ketika kelenjar yang saya sebutkan tadi di awal, kelenjar ini mungkin yang paling sering teman-teman dengar ya. Setiap kali kita mendengar tentang penyakit diabetes, maka kita otomatis akan berpikir tentang pankreas. Karena memang salah satu produk endokrin pankreas yang paling terkenal adalah hormon insulin, yaitu hormon yang kerjanya adalah untuk mempercepat proses penurunan gula darah ya. Karena setiap kali ketika kita makan,
Maka ketika makan itu ada proses penghancuran atau proses konversi gula yang kompleks menjadi gula yang lebih sederhana. Karena itu kadar gula di dalam di dalam darah seringkali meningkat setelah sekian waktu pasca kita memakan makanan khususnya yang mengandung karbohidrat. Maka itu adalah sedikit awalan untuk sebelum kita mempelajari tentang kelenjar pankreas. Maka lagi-lagi masih gambar yang sama. Maka di sini akan terlihat tadi kita membahas tentang kelenjar adrenal, yaitu kelenjar yang lokasinya berada di dekat ginjal, baik ginjal kanan maupun ginjal kiri kita. Lebih tepatnya berada di bagian atas daripada kelenjar ginjal kita, yang posisinya sebagaimana yang teman-teman lihat. Kemudian di dekat dengan kelenjar itu terdapat kelenjar yang saat ini akan kita pelajari, yaitu kelenjar pankreas, atau seringkali kita sebut sebagai pankreas, atau juga banyak disebut sebagai pulau Langerhans, ya, atau islet of Langerhans. Lokasinya kalau sedikit lebih jelasnya, detailnya itu kurang lebih berada di bawah sedikit ke belakang daripada lambung kita. Jadi ketika saya membedah tikus, itu posisinya berada di kurang lebih berada di bawah, agak ke belakang dari lambung, ya. Dan lokasi pada manusia pun juga hampir sama, meskipun pastinya ukuran pankreas manusia relatif jauh lebih besar daripada ukuran pankreas pada tikus, karena memang ukuran hewannya sendiri berbeda jauh, ya. Karena memang seiring dengan semakin besarnya ukuran badan sebuah organisme, maka ukuran pankreas pun juga akan membesar, ya. Ini merupakan tampilan daripada pankreas pada manusia. Sebentar. Maka seperti yang teman-teman lihat, maka bagian kuning ini adalah merupakan pankreas. Seringkali kita sebut sebagai pankreas. Dan lagi-lagi di pankreas terdapat banyak sekali pembuluh darah, baik itu pembuluh darah arteri, sebagaimana yang saat ini semuanya berwarna merah. Hal itu merepresentasikan pembuluh darah arteri, yang berarti membawa darah yang kaya akan oksigen, begitu pula darah yang kaya akan nutrisi, karena memang baru dikirimkan dari jantung kita. Kemudian selain dekat dengan lambung, pankreas juga berdekatan dengan usus, terutama usus duodenum, yaitu usus yang berbentuk C. Jadi kalau keluar dari lambung itu ada struktur yang menyerupai huruf C, maka itulah duodenum, atau terjemahannya adalah usus 12 jari yang pada manusia itu ukurannya kurang lebih sekitar 30 cm, ya. Cuman ada literatur lain yang mengatakan lebih panjang, ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ukuran letak daripada pankreas kita berada di dekat usus duodenum, lebih tepatnya. Kemudian juga berdekatan dengan spleen, ya. Normalnya ukuran spleen itu tidak lebih besar daripada pankreas. Paling tidak itulah yang saya amati selama 3 tahun pada tikus. Kecuali pada kondisi tertentu di mana ada beberapa penyakit yang seringkali menyebabkan ukuran spleen itu menjadi lebih besar. Misalkan splenomegali. Jadi pada kondisi itu ukuran spleen menjadi sangat besar, bahkan dalam kasus tikus melebihi ukuran pankreas normal, ya. Maksudnya tadi adalah pankreas normal. Tapi kalau pankreas yang dalam kondisi kanker pastinya mengalami pembesaran juga, ya. Karena saya sering menemukan ukuran kanker pankreas pada tikus. Selama 3 tahun saya bekerja dengan tikus, itu ukurannya sangat besar, bahkan besarnya itu melebihi ukuran hati, ya. Jadi sangat besar sekali, jadi mengalami perbesaran yang berkali-kali lipat, bila mana pada pankreas itu mengalami penyakit, khususnya penyakit kanker yang identik dengan pembelahan sel yang berlipat ganda, yang tanpa bisa dikontrol, sehingga memang ukurannya tidak lagi ada aturannya, jauh lebih besar daripada ukuran pankreas yang normal. Kembali ke sini, struktur kita lihat dia memiliki banyak pembuluh darah, ya, banyak berhubungan dengan pembuluh darah, karena sekali lagi kelenjar pankreas yang saat ini sedang kita bahas merupakan salah satu contoh daripada kelenjar endokrin, yang mana semua kelenjar endokrin itu adalah ductless, tidak memiliki saluran khusus untuk mendistribusikan hormon yang mereka produksi dan sekaligus mereka sekresikan. Jadi ingat teman-teman, sekresikan itu berarti dikeluarkan dari pabriknya untuk kemudian dikirimkan ke tempat lain yang membutuhkan. Itu sekresi.
Kalau ekskresi itu seringkali digunakan untuk menjelaskan proses pengeluaran ya zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan dan dibuang keluar, sudah dibuang ya karena memang tidak dibutuhkan. Tapi kalau sekresi itu berkaitan dengan proses pengeluaran suatu zat, dalam konteks ini adalah molekul yang kita sebut sebagai hormon, yang mana hormon itu sendiri merupakan produk daripada kelenjar endokrin. Hari ini kita membahas tentang kelenjar adrenal tadi sore, dan sekarang kita membahas tentang kelenjar pankreas. Mereka semuanya memproduksi hormon. Salah satunya kalau pankreas menghasilkan hormon kita sebut sebagai insulin dan juga glukagon, yang mana disekresikan berarti dikeluarkan dari pabriknya, dikeluarkan dari pankreas. Nanti khususnya ada sel-selnya, bahkan sel beta pankreas itu yang memproduksi dan mensekresikan hormon insulin. Ada sel alfa pankreas yang menghasilkan hormon glukagon, dan ada sel lainnya ya kita lihat di sini ya, alfa sel itu memproduksi dan mensekresikan hormon glukagon, berarti hormon yang bekerja bila mana kadar gula di dalam darah itu turun sehingga perlu ditinggikan. Kalau perlu ditinggikan, maka yang dikeluarkan adalah hormon glukagon. Sebaliknya, kalau kadar gula darah terlalu tinggi dan supaya cepat-cepat diturunkan kadar gula darahnya, maka hormon yang diproduksi dan disekresikan adalah insulin. Yang memproduksi dan mensekresikan bukan lagi sel alfa yang tadi menghasilkan dan memproduksi dan mensekresikan hormon glukagon, maka hormon yang memproduksi dan menghasilkan hormon insulin adalah sel beta atau beta sel atau beta pankreas ya. Di suatu saat yang lain nanti itu justru akan diproduksi dan disekresikan hormon lain, yaitu somatostatin, yang mana hormon ini itu tidak lagi diproduksi dan disekresikan oleh sel alfa maupun sel beta, tapi ada sel yang ketiga yang memang bertugas untuk memproduksi dan mensekresikan hormon somatostatin, yaitu sel delta. Dan sel keempat ya, sel keempat nanti itu ada sel yang kita sebut sebagai sel F atau F cell, yang mana sel ini berperan untuk memproduksi dan juga mensekresikan polipeptida pankreas atau pancreatic polypeptide, yang tentunya juga memiliki fungsi yang lain. Kalau secara umum, kalau kita lihat strukturnya, maka ya kalau teman-teman tadi masih ingat gambaran pada kasusnya kelenjar adrenal, yang mana di adrenal itu ada bagian korteks dan bagian medula, maka di pankreas pun itu juga hampir sama meskipun penyebutannya berbeda. Maka kalau bagian yang luar yang oke, seperti saya kok ingatnya langsung snack ya, snack biskuit yang ya tentunya mirip seperti ini, yang dalamnya itu ada selai-selainya, yang mungkin teman-teman ingat mereknya apa, tidak perlu disebutkan. Tapi yang bagian luar ini ada struktur yang berputar, itu merupakan yang disebut sebagai eksokrin asini. Ingat ada istilah eksokrin, ingat ada istilah endokrin. Ya. Jadi kelenjar pankreas ini merupakan satu-satunya, seingat saya, kelenjar yang dia memiliki fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Kalau fungsi endokrin, insya Allah teman-teman sudah sangat paham karena kita sudah membahas tentang kelenjar pituitari, yang mana dia juga merupakan kelenjar endokrin. Kemudian kita membahas tentang kelenjar tiroid, yang dia juga kelenjar endokrin. Kemudian tadi sore kita membahas tentang kelenjar adrenal yang juga contoh daripada kelenjar endokrin, dan kali ini kita pun membahas tentang pankreas yang dia juga memiliki efek atau fungsi sebagai endokrin. Maka kalau endokrin dia sifatnya adalah ductless dan dia memproduksi hormon. Tapi kalau eksokrin ini itu mereka mampu memproduksi enzim-enzim, yang meskipun enzim itu kebanyakan enzim itu adalah protein sama dengan hormon, tapi penyebutan yang berbeda saja sudah mengindikasikan peranannya juga berbeda. Jadi pankreas kita tahu ada banyak sekali enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas yang membantu proses penghancuran makanan sehingga menjadi partikel-partikel atau molekul-molekul yang lebih kecil ukurannya, lebih sederhana, sehingga dengan itu memudahkan tubuh khususnya sel halus untuk menyerap sari-sari makanan yang tadinya ketika makanan-makanan tadi masih dalam struktur yang sangat kompleks, pastinya sulit untuk diserap, tapi dengan dipecah dengan bantuan enzim-enzim yang diproduksi oleh pankreas, khususnya eksokrin asini ini, maka makanan tadi menjadi lebih sederhana bentuknya, strukturnya, membuat usus halus menjadi lebih mudah untuk menyerap makanan tadi. Ya, jadi
peranan pankreas dalam konteks pencernaan sangat-sangat dominan ya. Kemudian enzim-enzim, teman-teman ingat bahwa di tubuh kita ada banyak sekali proses kimiawi yang terjadi. Sebenarnya tanpa enzim, para ilmuwan meyakini bahwa tanpa adanya enzim, yang enzim itu notabene adalah protein. Ya. Kalau kita teman-teman pernah dengar namanya amilase, maka amilase itu sendiri namanya adalah enzim yang berfungsi untuk mengkonversi, membantu atau memediasi, atau bahasa paling tepat mengkatalis reaksi konversi amilum menjadi zat yang lebih sederhana atau gula lebih sederhana, misalkan maltosa dan lain sebagainya. Maka proses-proses kimiawi yang terjadi di tubuh kita itu diyakini para ilmuwan tetap bisa berlangsung meskipun enzim itu nggak ada. Tapi perbandingannya, waktu yang dibutuhkan untuk sebuah reaksi kimiawi di tubuh kita berlangsung tanpa bantuan enzim itu bisa mencapai waktu yang sangat lama sekali, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Jadi kalau misalkan contoh, ya, proses perubahan makanan yang mulai masuk ke mulut kita, kemudian dihancurkan dengan secara mekanik dengan bantuan gigi, kemudian juga dibantu dengan secara kimiawi oleh kelenjar air liur kita, terus dikirimkan ke bawah masuk ke kerongkongan, didorong oleh gerakan peristaltik, kemudian masuk ke lambung, di sana nanti dihancurkan dengan enzim-enzim termasuk dengan asam HCl ya. Kemudian didorong lagi keluar sampai nanti menuju duodenum, kemudian yeyenum, ilium, masuk ke kolon dan sebagainya seterusnya sampai jadi feses sisa-sisanya. Itu semua kan kurang lebih butuh waktu berapa hari? Ya mungkin beberapa jam sampai 1 hari. Buktinya apa? Buktinya setiap pagi orang yang sehat, orang yang normal biasanya setiap pagi itu selalu merasa oke, sudah waktunya ke belakang dan waktunya untuk membuang sampah ya. Jadi normalnya adalah dalam durasi seperti itu prosesnya terjadi semuanya sampai berujung pada sampah terakhir. Maka itu semua terjadi seperti itu secepat itu karena ada bantuan enzim. Tapi kalau nggak ada enzim, maka satu proses saja itu bisa memerlukan waktu yang sangat lama sekali, bahkan sampai hitungan tahun, bahkan puluhan tahun ya. Jadi mari kita syukuri bahwa kita manusia memiliki banyak sekali enzim dan semuanya sejauh ini masih bekerja dengan maksimal, masih bekerja dengan normal, maka semua itu semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak, bayangkan. Nuwun sewu ya, mungkin agak jijik ya. Kalau seandainya kita nggak ke belakang mungkin 2 hari 3 hari saja, normalnya orang itu sudah gopoh. Ya, gopoh kenapa? Karena namanya kita makan, setiap hari kita makan. Berarti setiap hari ada yang kita masukkan. Sedangkan kalau nggak kita buang setiap hari, setiap pagi khususnya, maka berarti kan semakin banyak yang menumpuk. Dan ingat, yang ditumpuk itu adalah sampah. Karena semua makanan yang masuk ke tubuh kita, itu akan diserap di usus halus khususnya. Dan berarti kalau sudah lewat usus halus, yang tersisa hanyalah sampah. Dan kalau sampah itu nggak kita buang, maka sudah pasti berpotensi untuk menimbulkan hal-hal yang mudaratnya lebih banyak. Karena sampah, maka akan banyak bakteri-bakteri yang tidak baik akan berkumpul di sana, akan membuat kondisi menjadi semakin buruk. Semakin lama kita tunda pembuangannya, semakin lama kita tidak bisa mengeluarkannya, maka semakin memburuk, semakin memburuk, semakin memburuk. Yang yang bahkan sama tubuh kita diberi tanda bahwa nun sewu, kalau misalkan bau aroma kentut itu menjadi lebih tidak enak ya, karena nggak ada yang enak ya. Mungkin ada yang enak ya. Tapi kalau ada yang nggak enak, semakin tidak enak, merupakan itu adalah alarm sendiri bahwa hei, cepat keluarkan sampahmu. Kalau nggak kamu keluarkan, bisa berbahaya. Beberapa hari saja tidak bisa keluar, normalnya orang akan merasa khawatir. Minimal duduk menjadi tidak nyaman, sholat sering was-was. Ya, jadi bahkan sampai seorang ulama memfatwakan kalau seseorang itu sholat dengan kondisi menahan buang air besar, maka sudah hampir pasti dipastikan orang itu tidak akan khusyuk. Lebih-lebih kalau sholatnya sholat sendirian, tidak berjamaah, maka peluang untuk tidak khusyuk itu menjadi lebih tinggi. Peluang untuk menjadi tidak sempurna sholatnya lebih tinggi. Di saat yang sama, peluang bagi setan untuk membisiki was-was ke orang yang bersangkutan menjadi lebih tinggi. Jadi membuang saja itu merupakan sebuah hal yang harus kita disiplinkan. Karena itu merupakan nikmat Allah yang Allah berikan, yang ternyata ada beberapa orang di luar sana yang sama Allah diangkat nikmat ini sehingga
Jadi tadi kupuh ya, bingung bagaimana cara berobat, bagaimana cara untuk mengembalikan ke tempat yang semula, ke kondisi yang semula. Oleh karena itu, lagi-lagi mari kita syukuri. Kalau mungkin malam-malam kita sering lupa dengan nikmat ini, maka setiap pagi minimal ketika kita ingat, mari kita bersyukur meskipun itu dalam hati, karena seringkali kita ingatnya itu ketika di dalam tempat yang kotor tadi ya. Itu sedikit awalan ya. Tapi yang paling penting adalah kembali ke pankreas. Maka pankreas kita memiliki efek fungsi yang luar biasa penting, karena minimal kita lihat di sini ada 4 sel ya, yang mana 4 sel ini memiliki fungsi yang berbeda, khususnya bila mana kita tinjau dari hormon yang dihasilkan. Sel memproduksi dan mensekresikan hormon glukagon yang bekerja ketika kadar gula darah kita sangat rendah. Sebaliknya, ada beta sel atau beta pankreas yang mana dia bertugas untuk memproduksi dan mensekresikan hormon insulin, yang mana hormon ini bekerja atau dibutuhkan ketika kadar gula darah kita meningkat sangat tinggi ya, atau lebih daripada normal. Kemudian ada sel yang ketiga, yaitu sel delta ya, yang ditampilkan dengan seperti ini. Yang sel ini bertugas untuk memproduksi dan mensekresikan hormon ketiga, yaitu hormon somatostatin. Dan yang terakhir, sel yang keempat, yaitu sel F, yang mana sel F ini atau F cell, yang mana dia bertugas untuk memproduksi dan mensekresikan apa yang disebut sebagai polipeptida pankreas atau pancreatic polypeptide. Kemudian teman-teman juga melihat struktur ini ada banyak pembuluh darah yang merah-merah ini, ya, karena memang dia adalah kelenjar endokrin. Meskipun dia kelenjar eksokrin, tapi pankreas juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin, yang berarti dia membutuhkan aliran darah dan pastinya pembuluh darah untuk mendistribusikan hormonnya ke tempat yang jauh. Yang misalkan contoh, hormon insulin ini diproduksi oleh pankreas, khususnya sel beta pankreas. Letaknya di pankreas. Pankreas letaknya ada di bawahnya lambung, agak ke belakang, dekatnya spleen. Ya. Tapi targetnya insulin itu sendiri letaknya ada di otot-otot. Ya, jadi otot. Jadi otot dimanapun itu merupakan sel target. Kita tahu bahwa otot itu kan jaringan, ya, bahkan bisa disebut sebagai organ. Karena di otot itu, di sistem otot terdapat juga saraf, terdapat juga pembuluh darah. Tapi kalau kita ngomong sel target, berarti kita ngomong sel otot, yang mana sel otot itu letaknya ada di seluruh tubuh kita. Teman-teman ingat, di kelas lain, di tubuh kita ini kan hampir semua tulang kita dilapisi oleh otot. Maka otot-otot itu sendiri merupakan target daripada insulin. Maka insulin ini diproduksi di pankreas, tapi targetnya ada di seluruh tubuh. Oleh karena itu perlu didistribusikan lewat apa? Lewat pembuluh darah, khususnya lewat aliran darah. Mohon maaf, di sini masih adzan, maka kita berhenti sejenak. Insya Allah kita lanjutkan lagi sekitar 3-5 menit berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Sebentar, ya. Kemudian kalau sekarang kita membahas tentang histologinya. Jadi kalau kita lihat histologinya, kalau ini tadi kan gambar kartunya, ini merupakan gambar yang dibuat berdasarkan gambar histologinya. Jadi tentunya ini lebih jelas karena ini merupakan gambar yang sudah dibuat sedemikian rupa. Tapi kalau kita lihat aslinya, maka inilah tampilan asli daripada jaringan atau organ pankreas sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya yang bagian ini ya, maka kita lihat ini merupakan bagian dari saluran pankreas. Kalau teman-teman lihat di sini, maka bagian salurannya di sini mungkin terlihat. Iya, di sini tidak terlihat. Jadi kalau kita kembali ke sini, maka di sini adalah pancreatic duct atau saluran pankreas, yang saluran ini tidak digunakan untuk endokrinnya, tapi bagian ini itu saluran yang yang ternyata kalau dilihat pada kasus penyakit kanker, maka penyakit kanker pankreas yang paling banyak terjadi itu berawal dari pancreatic duct ini, ya. Makanya disebut sebagai pancreatic ductal adenocarcinoma, yaitu penyakit kanker yang memang munculnya itu dari saluran pankreas ini. Tapi dalam konteks apa, endokrin, yang mana endokrin berarti berkaitan dengan hormon, maka saluran ini bukanlah saluran yang digunakan untuk mendistribusikan hormon tadi. Karena hormon insulin,
hormon glukagon dan somatostatin itu mereka hormon, berarti mereka didistribusikan harus lewat pembuluh darah. Karena itulah persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh sebuah molekul yang akan atau yang disebut sebagai hormon. Ya. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Saya kalau sudah takutnya kalau saya habis nanti belum kembali. Halo, sampun nggih? Saya cek dulu. Baik. Lanjut kalau kemudian yang seperti ini. Inilah yang disebut sebagai islet Langerhans. Maka bagian ini teman-teman kalau kita zoom ya dengan pembesaran kali dengan light microscope, maka akan terlihat jelas bahwa di bagian yang seputar mengelilingi bagian yang besar ini itu adalah bagian endokrin asinus ya. Kemudian bagian yang tengah ini yang putih itu merupakan pancreatic islet yang mana terdiri beta sel, alpha sel, dan juga ada nanti delta sel. Disebut alpha sel karena ditenggarai sel ini yang muncul pertama kali ketika proses pembentukan Langerhans ini, makanya disebut sebagai alpha. Dan beta meskipun jumlahnya paling banyak ya, paling dominan, tapi lokasinya itu berada di agak tengah karena memang proses munculnya, berkembangnya dia itu setelah berkembangnya alpha sel. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana video tentang perkembangan pankreas dari awal sampai akhir. Maka teman-teman bisa lihat di mana alpha sel, ya alpha sel itu berada di perifer, di tepi, ya. Dan sel inilah yang bertugas untuk memproduksi dan juga mensekresikan hormon glukagon. Ke tengah itu kita menemukan ada sel beta pankreas atau beta sel sebutannya, yang mana sel-sel itu menghasilkan dan juga mensekresikan hormon insulin. Jadi memang tidak bisa kita lepaskan keterkaitan antara pankreas dengan hormon insulin dan glukagon. Di antara semua hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, maka yang paling umum disebut adalah insulin. Dan ini merupakan tampilan yang lebih jelas. Ini adalah tampilan dari kadaver ya, ini dari mayat. Maka kita lihat bagaimana saluran pankreasnya jelas, mulai dari ujung kepala pankreas sampai ke ekor pankreas. Ya. Jadi kalau saya nggak salah tadi ada nggak tampilannya di sini? Ya ini. Jadi ini bagian yang mengecil itu merupakan bagian ekor dari pankreas. Kemudian bagian ini adalah bagian kepala pankreas. Jadi kepala, badan atau body, kemudian ujungnya adalah ujungnya ekor. Ya. Dan mayoritas kanker itu berawal dari kepala pankreas. Jadi dari saluran pankreas menjadi bagian kepala pankreasnya. Jadi kalau lebih ditampilkan seperti ini, maka ini adalah bagian kepala pankreas. Jadi munculnya berasal dari sini. Dan ini merupakan genome ya, berarti usus 12 hari. Ya, ini ada video yang menjelaskan tentang fungsi salah satu hormon yang paling terkenal yang diproduksi oleh pankreas, kelenjar pankreas khususnya oleh sel beta pankreas, yaitu hormon insulin. Mari kita lihat seperti biasa, di awal nanti silakan kita lihat sampai akhir, baru nanti kemudian kita putar ke yang kedua kalinya dengan penjelasan dari saya. When you get up in the morning, it is important that you have breakfast. Cereals like bread are high in a plant energy storage molecule called starch. Plants make starch by joining glucose molecules together in a chain. When we eat starch, enzymes break the starch down into single glucose units, which enter the bloodstream and circulate around the body, reaching blood vessels of the pancreas. Inside the pancreas, glucose in the blood passes by beta cells in the islet of Langerhans. Beta cells recognise that blood glucose concentration has increased and respond by producing a peptide hormone called insulin. Insulin is hydrophilic. The increase in blood glucose triggers the beta cells to release their stores of insulin by exocytosis. So insulin enters the bloodstream.
Glucose can only cross cell membranes with the help of protein channels that span the membrane. These are called glucose transporters. All cells have glucose transporters so glucose can enter the cell, where it is used as an energy source so cells can keep working. Some cells work very hard. They need more glucose than others and use most of it immediately. These cells include brain and muscle cells. Other cells store excess glucose for later use. Liver cells store glucose by building chains of glycogen. Fat cells convert glucose to lipids for storage if the liver is full. Muscle cells need a lot of energy. They have a mechanism that allows them to increase glucose uptake from the blood. Spanning the membrane of muscle cells is an insulin receptor. When insulin binds to this receptor, phosphates attach to the receptor inside the cell. This activates the receptor to recruit intracellular proteins that are in turn activated. This prompts another membrane-bound protein to act as a second messenger. The second messenger moves to vesicles inside the cell that store glucose transporters. It switches off a protein that keeps these vesicles inside the cell, so they now move to the cell membrane, where glucose transporters are inserted. This allows larger amounts of glucose to enter the cell. The blood glucose levels return to a set point. For now. Ya, baik. Jadi video barusan ada beberapa kembangannya. Maksudnya kembangan itu berarti tidak berkaitan dengan konten yang sebenarnya. Kayak misalkan tadi di awal tentang alarm, ya. Kemudian yang terakhir ketika menggunakan sepeda itu hanya kembangan. Jadi jangan fokus di situ. Kita ulangi dari awal. Akan saya jelaskan. Saya potong beberapa bagian. Jadi nanti silakan untuk saya terangkan supaya bisa lebih memahami. Karena lagi-lagi dengan video saya meyakini bahwa proses penyampaian itu menjadi lebih mudah dipahami. Yang mungkin kecuali karena videonya tadi dengan bahasa Inggris, ya, saya belum sempat untuk mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Maka oleh karena itu mari kita putus-putus, potong-potong. Kemudian nanti kita lihat video, kemudian di tengah-tengah kita sertakan penjelasan. Yep. When you get up in the morning, it is important that you have breakfast. Jadi di sini diawali dengan bahwa setiap kali pagi, ya, kita punya kebiasaan, ya. Apa kebiasaan kita di pagi hari setelah bangun tidur atau setelah siap-siap semuanya kemudian siap berangkat kerja, maka normalnya kita itu perlu untuk sarapan. Dan sarapan ini memang baik, bahkan termasuk sahur pun juga makan di awal waktu, karena memang dengan melakukan hal itu maka tubuh kita memiliki bisa mendapatkan energi dari makanan yang kita makan, baik itu ketika sahur maupun ketika sarapan biasa. Kita tahu bahwa mayoritas makanan kita itu merupakan atau berasal dari tumbuhan, ya. Misalkan padi, beras yang kita makan itu kaya akan karbohidrat, yang mana karbohidrat itu sendiri merupakan gula yang kompleks. Glukosa itu gula yang sangat sederhana, sehingga sel-sel tubuh kita seringkali mereka membutuhkan atau lebih senang bila mana mereka mendapatkan glukosa. Karena kalau mereka menemukan glukosa, maka mereka tidak perlu lagi capek-capek untuk mengubah glukosa itu menjadi struktur yang lebih sederhana. Karena glukosanya itu sudah sederhana. Tapi berbeda dengan makanan-makanan yang kita makan ketika sarapan ataupun sahur. Kita sahur dengan nasi, makan nasi itu banyak mengandung gula yang gulanya itu gula kompleks. Jadi seringkali tumbuhan itu menyimpan glukosa dalam bentuk pati atau gula yang kompleks. Dengan cara apa? Dengan cara merangkai glukosa dengan glukosa yang lain sehingga membentuk struktur yang jauh lebih kompleks daripada struktur glukosa itu sendiri. Kita makan dalam bentuk pati. Kita makan nasi dalam bentuk pati atau amilum. Maka pertama kali menyentuh lidah kita atau masuk ke mulut kita,
selain dihancurkan oleh bantuan secara mekanik dengan gigi-gigi kita, dibolak-balik dengan lidah kita, tapi di mulut kita pun juga ada enzim, ya kayak tadi yang saya sebutkan, enzim yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi gula yang lebih sederhana, misalkan maltosa, termasuk glukosa. Tapi sepemahaman saya, proses pengubahan menjadi glukosa itu tidak terjadi di mulut. Jadi di tubuh kita, gula yang kompleks yang disimpan di dalam bentuk makanan berkarbohidrat tadi itu berupa starch atau amilum atau pati, gampangnya pati. Jadi pati itu gula yang yang strukturnya sangat kompleks. Sehingga untuk bisa diserap bagian tubuh kita, struktur yang kompleks ini perlu diubah dulu menjadi gula yang lebih sederhana. Ya, contohnya diubah menjadi maltosa ataupun menjadi glukosa. Next. Cereals like bread are high in a plant energy storage molecule called starch. Nasi dan roti itu banyak mengandung molekul gula, tapi gulanya itu bukan gula sederhana tapi kompleks, seperti starch atau pati itu ukurannya sangat kompleks karena mereka merupakan gabungan dari beberapa atau banyak glukosa. Plants make starch by joining glucose molecules together in a chain. When we eat starch, enzymes break the starch down into single glucose units, which Jadi di tubuh ya starch tadi akan diubah menjadi glukos, dan glukos inilah yang akhirnya banyak terdapat di pembuluh darah kita, di dalam darah kita. Makanya beberapa saat setelah kita makan, maka otomatis gula darah kita akan naik, atau glukos di dalam darah kita kadarnya akan naik. Makanya kalau teman-teman atau mungkin pernah tes darah, maka seringkali ditanya apakah tadi makan, kalau makan berapa jam yang lalu, atau bahkan pada beberapa kasus tertentu itu diminta untuk tidak makan terlebih dahulu. Jadi harus puasa sekian jam, 8 jam, tidak makan sampai nanti diukur gula darahnya, baru nanti setelah itu boleh makan. Jadi hal itu menandakan bahwasanya memang benar setiap kali kita makan, beberapa saat kemudian glukosa akan meningkat di dalam darah kita. Ya. enter the bloodstream and circulate around the body, reaching blood vessels of the pancreas. Jadi di sini digambarkan titik-titik yang berwarna keemasan itu adalah glukosa. Ya. Jadi kita tahu bahwa ketika gula darah atau glukosa dalam darah kadarnya naik, maka berarti semua pembuluh darah itu akan banyak mengandung glukosa. Termasuk tadi kalau teman-teman ingat bahwa di pankreas itu juga terdapat pembuluh darah. Maka pembuluh darah yang ada di pankreas pun juga akan mengalami peningkatan kadar glukosa. Maka dengan itulah sel-sel yang ada di dalam pankreas, khususnya sel penghasil insulin, yaitu apa? Sel beta pankreas, maka akan mendeteksi, ada kenaikan level glukosa di dalam darah. Maka dia pun akan merespon dengan cara apa? Dengan cara memproduksi hormon yang memang kerjanya hormon ini spesifik ketika kadar gula darahnya naik. Hormon apa? Yaitu hormon insulin. Pancreas. Inside the pancreas, glucose in the blood passes by beta cells in the islet of Langerhans. Beta cells recognize that blood glucose concentration has increased and respond by producing a peptide hormone called insulin. Jadi setelah sel-sel beta pankreas yang ada di pankreas tadi mendeteksi adanya kenaikan kadar glukosa di dalam darah, maka mereka sel-sel beta pankreas ini akan merespon dengan cara apa? Dengan cara memproduksi hormon insulin. Nah, hormon insulin ini teman-teman merupakan hormon peptida. Ya, hormon peptida berarti tersusun atas beberapa asam amino, ya, sekitar puluhan asam amino. Maka kalau teman-teman sekarang kita belajar tentang hormon insulin, yang mana hormon ini merupakan hormon peptida, maka kalau kita bandingkan dengan hormon yang tadi sore kita bahas, yaitu hormon-hormon yang diproduksi oleh zona-zona atau sel-sel yang ada di zona-zona di bagian korteks kelenjar adrenal, yang mana hormon-hormon itu dari golongan kortikosteroid yang berarti berbahan dasar lemak atau kolesterol. Maka saat ini hormon yang kita bahas saat ini yang tampilannya strukturnya kurang lebih ada di depan kita, di slide kita, maka otomatis berbeda. Karena hormon insulin yaitu berbahan dasar asam amino, ya, karena
tersusun atas beberapa asam amino. Ya, jadi hormon ini adalah hormon peptida. Berbeda dengan hormon yang kita bahas tadi, hormon yang berbahan dasar lemak atau kolesterol. Misalkan contohnya tadi apa? Ada hormon aldosteron, yang mana termasuk contoh hormon mineralokortikoid yang diproduksi oleh zona glomerulosa di bagian korteks kelenjar adrenal, ataupun juga hormon lain yaitu hormon kortisol atau hormon stres yang diproduksi oleh sel-sel yang ada di zona fasciculata di bagian korteks kelenjar adrenal yang juga sama-sama kortikosteroid. Meskipun hormon kortisol juga mampu meningkat berkaitan dengan glukosa, tapi hormon kortisol tadi itu merupakan hormon glukokortikoid, yaitu berbahan dasar lemak atau kolesterol. Pun juga dengan hormon ketiga, yaitu hormon apa? Hormon yang ketiga tadi, yang diproduksi oleh zona reticularis dari bagian korteks kelenjar adrenal, yang mana hormon yang dihasilkan oleh zona reticularis itu sendiri itu merupakan hormon androgen. Ya, hormon androgen yaitu hormon yang ada pada laki-laki maupun perempuan. Meskipun tadi disampaikan bahwasanya fungsinya di laki-laki itu sedikit tertutupi atau kalah oleh hormon laki-laki yang lebih dominan, yaitu hormon testosteron. Sedangkan pada perempuan, hormon androgen itu berperan untuk meregulasi tumbuhnya rambut-rambut di bagian-bagian tertentu, pun juga untuk membangkitkan rasa ingin membunuh, ingin berjihad membunuh setan bagi mereka-mereka yang sudah berkeluarga. Kembali ke sini, maka sekarang kita membahas hormon insulin. Hormon ini termasuk hormon golongan peptida. Next. Insulin. Insulin is hydrophilic. The increase Insulin sifatnya hidrofilik. Jadi apa hidrofilik itu? Hidro air, filik adalah suka. Maka hormon insulin itu menyukai air, maka berarti ketika masuk ke darah, dia bisa larut di dalam darah tanpa perlu bantuan dari protein karier. Lagi-lagi berbeda dengan hormon 3 yang saya sebutkan tadi. Namun, kalau kita bandingkan dengan hormon yang tadi dihasilkan oleh bagian medula, bagian yang tengah dari adrenal tadi, yang mana contohnya adalah hormon epinefrin dan norepinefrin, yang mana keduanya bersifat water soluble atau larut dalam air atau juga hidrofilik. Jadi dalam konteks ini, konteks larut dalam air itu sama antara epinefrin atau adrenalin, norepinefrin atau noradrenalin, dan juga hormon insulin. Sambil kita lihat di depan sekarang, maka ini adalah tampilan glukosa. Jadi ada glukosa dalam darah yang digambarkan dengan struktur berwarna kuning. Kemudian ada sel beta pankreas yang berwarna putih. Di dalam beta sel itu adalah insulin, hormon-hormon insulin yang diproduksi di dalam sel beta, yang kemudian disimpan di dalam kantong-kantong. Ini yang teman-teman lihat, ada kantong-kantong yang dipakai vesikel. Jadi vesikel itu kantong-kantong yang mana bahan pembuatan vesikelnya itu sendiri sama atau mirip dengan bahan pembuatan membran, sehingga tidak akan dikeluarkan lewat mekanisme yang disebut sebagai eksositosis. Jadi vesikel ini akan mendekati membran sel, kemudian dia akan berfusi atau bergabung dengan membran sel, dan selanjutnya insulin akan dikeluarkan ke gula darah. Untuk apa? Ya lagi-lagi untuk menurunkan gula darah yang saat ini teman-teman lihat jumlahnya sangat banyak di darah. Maka ini kita sebut sebagai kondisi gula darah meningkat. Maka ketika meningkat, sudah waktunya sel beta pankreas memproduksi insulin. Untuk apa? Untuk menurunkan gula darah. Dengan cara apa? Dengan cara memediasi proses penyerapan gula darah atau glukosa masuk ke sel apa? Sel-sel otot. Memang sel otot dan juga sel otak itu merupakan dua sel yang kerjanya paling berat di tubuh kita, nggak pernah berhenti bekerja. Oleh karena itu, tidak heran kalau mereka juga paling banyak membutuhkan glukosa. increase in blood glucose triggers the beta cells to release their stores of insulin by exocytosis. So insulin enters the bloodstream. Glucose can only cross cell membranes with the help of protein. Nah, untuk bisa masuk ke dalam sel, jadi di sini sel-sel yang melapor. Ya, jadi memang tidak terbatas pada sel otot dan otak saja. Intinya semua sel di tubuh, kalau mereka lapar,
berarti mereka butuh makanan dan makanan mereka adalah glukosa, maka semua sel yang lapar dan butuh glukosa akan mengekspresikan, akan memproduksi protein yang disebut sebagai glucose transporter. Jadi protein yang berperan untuk menjadi pintu vitamin gerbang untuk memasukkan glukosa dari darah menuju ke dalam selnya. Ya. Di sini digambarkan dengan ini, ya, maka dengan semakin banyak jumlah protein yang kita sebut sebagai glucose transporter tadi, maka semakin banyak pula lah glukos yang bisa dimasukkan ke dalam sel dalam satu waktu. Ya, semakin banyak otomatis linear, semakin banyak glukos transporternya, maka semakin banyak pula glukosnya dari dalam atau dalam sel bersangkutan. Next. Channels that span the membrane. These are called glucose transporters. All cells have glucose transporters so glucose can enter the cell, where it is used as an energy source so cells can keep working. Some cells work very hard. They need more glucose than others and Ya, seperti yang saat ini terlihat bahwa di antara seluruh tubuh kita terdapat bagian-bagian atau sel-sel atau jaringan atau organ yang memang kerjanya paling berat dibandingkan yang lainnya. Ya, semuanya kerja keras, tapi kalau kita bisa memilih mana yang paling keras, maka adalah otak, kemudian lemak dan juga hati. Ya. Nanti di hati gula yang berlebihan bisa disimpan dalam bentuk glikogen. Di lemak itu juga merupakan jadi glukosa bisa juga diubah menjadi lemak, juga sama untuk keperluan penyimpanan. Kemudian otot itu juga kalau dia butuh banyak energi, maka dia juga akan menyerap banyak glukos masuk ke dalam sel-sel otot, tentunya dengan bantuan insulin. Begitu pula juga sel-sel di otak kita. use most of it immediately. These cells include brain and muscle cells. Other cells store excess glucose for later use. Liver cells store glucose by building chains of glycogen. Liver itu organ yang mampu menyimpan lebihan glukos. Jadi glukosa kalau misalkan terlalu tinggi, maka dia bisa disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen. Fat cells convert glucose to lipids for storage of Jadi sel-sel lemak ya adiposit itu bisa mengkonversi glukosa atau gula darah menjadi lemak. Jadi untuk penyimpanan lagi. Bila mana dibutuhkan, misalkan teman-teman kalau ingat kemarin ketika kita puasa, ketika kita nggak makan di siang harinya, dan seandainya kita waktu itu bekerja keras, misalkan kita bermain sepak bola ketika puasa, maka dalam kondisi itu tetap kita masih bisa mensuplai makanan untuk sel-sel tubuh kita melalui apa? Dengan cara mengkonversi kembali lemak menjadi glukosa. Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya puasa itu tidak berat-berat amat ya, karena yang berat itu kan hanya di mulut ini loh, di mulut bahwa kita nggak apa ya, ketika puasa itu kita nggak menyentuhkan makanan tertentu ke lidah kita ya, karena seringkali kan rasa enak makanan itu kan adanya di lidah. Ketika sudah masuk ke kerongkongan dan sebagainya, rasa enak makanan itu sudah nggak ada bedanya. Baik makanan itu harganya sangat mahal sekali, yang satu makan mungkin anggap puluhan juta, misalkan kayak makanan-makanan apa itu telur-telur ikan-ikan tertentu ya, kaviar ya, ataupun juga makanan yang mungkin cilok-cilok yang harganya mungkin murah, kalau sudah lewat dari lidah itu rasanya sudah nggak ada bedanya lagi ya. Maka dalam kondisi puasa sebenarnya kita tetap bisa mensuplai nutrisi atau energi ke sel-sel yang di tubuh kita. Karena apa? Kita bisa mengubah lemak ataupun glikogen untuk menjadi gula kembali. liver is full. Muscle cells need a lot of energy. Jadi urutan penyimpanan, kalau kita sekarang berbicara penyimpanan, jadi pertama disimpan, jadi kalau ada kelebihan glukosa, jadi glukosanya misalnya terlalu tinggi, maka pertama adalah dimasukkan ke dalam sel-sel yang lapar. Jadi kalau ada sel-sel yang lapar, maka sebisa mungkin sel itu akan ditransfer atau dimasukkan atau mereka akan menyerap glukosa dari darah. Kemudian berikutnya kalau masih berlebih, glukosa akan disimpan di dalam hati, ya, diubah menjadi glikogen. Kalau seandainya hati sudah penuh, maka penyimpanan berikutnya adalah di lemak. Jadi ada urut-urutannya. They have a mechanism that allows them to increase glucose uptake from the blood. Spanning the membrane of muscle cells is an insulin receptor. When insulin binds to this receptor, Ya, hormon insulin, teman-teman ingat hormon insulin. Gimana dia? Larut di dalam air. Sifatnya hidrofilik, larut dalam air. Maka berarti hormon ini
cara kerjanya berbeda dengan hormon-hormon dari golongan steroid, yang mana hormon steroid itu mampu menerobos masuk ke sehingga targetnya hormon steroid itu ada di dalam sitoplasma maupun di dalam nukleoplasma. Tapi kalau sekarang kita berbicara tentang hormon insulin yang dia sifatnya water soluble atau hidrofilik, maka dia cinta dengan air, maka dia bisa larut dalam darah, maka protein semacam ini maka hormon semacam ini biasanya yaitu dengan mengikat protein reseptor yang ada di permukaan sel targetnya. Konteks ini dan protein reseptor yang bisa diikat oleh insulin adalah insulin reseptor atau protein reseptor insulin. Jadi ini adalah protein. Protein ini mampu mengikat insulin. Ketika protein diikat oleh insulin, maka protein ini akan menjadi aktif. Tandanya dia aktif apa? Nanti dia akan mengikat banyak protein banyak molekul fosfat. Ya. Jadi tandanya dia aktif adalah dia mengikat lebih banyak molekul lagi fosfat. Ya. Kemudian setelah dia aktif, maka nanti dia akan merekrut protein lain. Ya. Untuk kemudian protein lain yang tadi juga akan diaktifkan. Jadi ada aktivasi yang berkelanjutan. Jadi insulin mengaktifkan protein reseptor insulin, kemudian protein reseptor ini aktif dan dia akan mengaktifkan protein dan seterusnya hingga akhirnya di dalam sel targetnya terjadi proses aktivasi yang bersambung atau beruntun. Jadi semua itu diawali oleh ikatan antara insulin dengan protein reseptornya. Kita lanjutkan. Phosphates attach to the receptor inside the cell. This activates the receptor to recruit intracellular proteins. Ya, tadi dia mengikut fosfat, kemudian maka kemudian dia akan dapat protein intraseluler ini. Jadi ini merupakan representasi dari protein intraseluler, berarti protein yang asalnya dari dalam sel. Direkrut dengan begini, protein biru ini jadi aktif. Ya, biasanya protein biru ini namanya adenylyl cyclase. Ya, jadi protein yang seringkali akan diaktifkan oleh protein yang aktif. Kemudian biru ini aktif, maka dia pun nanti akan mengaktifkan protein lain. Terus protein itu akan aktifkan protein lain lagi, terus beruntun sebagai amplifikasi sinyal insulin. That are in turn activated. This prompts another membrane-bound protein to act as a second messenger. The second messenger moves to Dan berikutnya akan ada molekul yang kita sebut sebagai second messenger, yang mana dia diaktifkan oleh protein yang tadinya diaktifkan oleh kemudian akan mengaktifkan molekul messenger yang berikutnya, namanya saja second messenger, berarti pembawa pesan yang kedua. Maka second messenger ini akan mengaktifkan proses termasuk ekspresi gen, kayak tadi yang teman-teman ingat ketika kita membahas kelenjar adrenal. Maka akan terjadi aktivasi sampai akhirnya nanti sel ini akan memproduksi glucose transporter. Ya, jadi untuk apa? Untuk memasukkan glukosa ke dalam otot. vesicles inside the cell that store glucose transporters. It switches off a protein that keeps these vesicles inside the cell, so they now move to the cell membrane, where glucose transporters are inserted. Ya, jadi sekarang kita lihat bahwa sel otot tadi sudah merespon sinyal dari hormon insulin, karena dia mengaktifkan mekanisme tertentu untuk melepaskan glucose dari kantong yang mengisi glucose transporter, kemudian disuruh dipindahkan untuk menuju tepi, kemudian melepaskan glucose transporter di permukaan berasnya ini, maka semakin banyak glucose yang bisa diserap untuk masuk ke dalam otot. Ya. This allows larger amounts of glucose to enter the cell. The blood glucose levels return to a set point. For now.
silakan. Saya takutnya kalau jangan ketiduran ya. Monggo. Saya ingin dengar kalau ada yang tanya. Silakan. Saya tunggu. Aman ya, baik. Kalau aman, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Maka berikut ini akan saya tunjukkan video yang menjelaskan bagaimana pankreas itu terbentuk. Ya. Jadi bagaimana proses perkembangan pankreas dari awal ketika pankreas itu belum ada, kemudian sampai pankreas itu memiliki struktur yang sempurna, yang dia berarti terdiri atas sel alfa yang memproduksi dan mensekresikan hormon glukagon, kemudian sel beta pankreas yang dia memproduksi dan mensekresikan hormon insulin, dan juga termasuk nanti ada sel D ya. Jadi mari kita lihat sambil saya istirahat karena suara saya sudah mulai habis ya. Kita lanjut berikutnya. Glucose level in the body is regulated by the islets of Langerhans, spherical glands located around pancreatic ducts. They are comprised of beta cells that secrete insulin, alpha cells which secrete glucagon, and several other endocrine cell types. Type 1 diabetes is caused by the loss of the insulin-secreting beta cells. Islet transplantation from cadaveric donors can cure the disease, but donor scarcity requires finding alternative sources. In vitro generation of islets from human embryonic stem cells could serve as an alternative. To enable their production, scientists at the Harvard Stem Cell Institute determined how islets form during embryonic development. In mice, islets start forming around the 13th day of pregnancy. At this time, the core of the developing pancreas is a network of epithelial tubes, or cords. The cord cells divide. Inhibition of Notch signaling induces some of the daughter cells to express neurogenin 3, and these cells start differentiating towards an endocrine fate. As the differentiating endocrine progenitors leave the epithelial cord, neurogenin expression decreases and pan-endocrine genes such as chromogranin A are turned on. Cells leaving the cords maintain cell-to-cell contacts. As more cells leave the cord, they push the earlier cells outward and form a peninsula, which will later on form the islet. The first cells to exit the cords turn on glucagon and become alpha cells. Because they were the first cells to bud out, these alpha cells appear at the periphery. About a day later, insulin-producing cells start to appear in increasing numbers. Because these beta cells originate from later progenitors, they are closer to the peninsular base. In the following days, more cells leave the cords and join the peninsulas. Adjacent peninsulas may fuse, and the peninsulas grow. As birth approaches, the production rate of new progenitors wanes. Peninsular growth is now driven by division of the differentiated hormonal cells. The initial architecture of the peninsula is maintained in the sphere, and so alpha cells appear as a mantle around a core of beta cells. Peninsulas appear along much of the cords and can be found as a continuous necklace that will later break into individual islets. During the entire process, the forming islets are vascularized. The islets are now ready to sense the amount of glucose in the blood and react by secreting insulin and other hormones into the bloodstream. Ya, jadi kita dijelaskan tentang bagaimana awal-awalnya pankreas itu terbentuk. Jadi teman-teman tadi bisa lihat bahwa awalnya, ya jadi proses pembentukan pankreas itu terjadi sejak hari ke-13. Jadi informasi ini ditemukan, dipelajari dari tikus. Ya, jadi ini timeline kayak tadi, timeline bahwa proses pembentukan pankreas pada tikus itu terjadi sejak hari ke-13 proses kehamilan. Ya, jadi sejak itu mulai dibentuk pankreas. Ya, jadi luar biasa. Mari kita lihat dari awal lagi sambil saya terangkan
sedikit bagaimana pankreas itu terbentuk ya. Glucose level in the body is regulated by the islets of Langerhans, spherical glands located around pancreatic ducts. They are comprised of beta cells that secrete. Ya, jadi yang disebut sebagai islet Langerhans atau pulau Langerhans itu adalah ini tampilan semacam ini, yang mana struktur semacam ini itu berada di sekitar saluran pankreas. Tadi saya sebut sebagai pankreatic duct yang tadi saya sebutkan, yang menjadi asal muasal banyaknya kasus kanker muncul pertama kali. Ya, tapi kalau kita maka islet of Langerhans ini yaitu struktur yang dari asalnya yaitu dari sel yang mana kemudian dia membelah, yang ketika saat-saat tertentu maka sel anak yang membelah tadi akan berdiferensiasi untuk menjadi sel alfa yang warna biru ini yang letaknya di tepi-tepi, kemudian sel beta yang warna pink ini yang letaknya dia lebih ke tengah, dan juga ada delta. Sel alfa itu letaknya di tepi karena memang muncul pertama kali dibandingkan dengan sel beta dan sel delta. Proses kemunculan sel alfa ini relatif lebih awal. Oleh karena itu tidak heran dia seringkali berada di daerah perifer atau daerah. Kemudian setelah sel alfa itu muncul dari proses diferensiasi, kemudian diikuti oleh perkembangan sel beta, sehingga sel beta ini relatif lebih dalam dibandingkan sel alfa. Di struktur ini ditampilkan dengan warna pink supaya membedakan antara sel beta dengan sel alfa. Kemudian berikutnya juga akan muncul sel berikutnya, ingat muncul karena kan mereka semua berasal dari sel induk yang sama. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu mereka berdiferensiasi sehingga berkembang menjadi sel yang lebih unik, sel yang lebih khusus, yaitu sekarang ada sel delta. Yang mana delta tadi memproduksi apa? Memproduksi hormon somatostatin. Dan yang jangan lihat ini yang warna merah tua itu adalah pembuluh darah. Ya. Setiap organ di tubuh kita, bila mana mereka sudah cukup ukurannya, maka mereka akan mengalami vaskularisasi, yaitu proses pembentukan pembuluh darah. Yang mana memang semua jaringan tubuh kita pasti butuh makanan. Makanan itu di tubuh didistribusikan lewat darah. Berarti harus ada pembuluh darah yang berada di jaringan tersebut. Selain nutrisi juga akan ada oksigen. Oksigen juga didistribusikan lewat darah. Termasuk saat ini kita membahas tentang hormon pun juga didistribusikan lewat darah, sehingga kita tidak heran kalau ada pembuluh darah yang masuk dalam struktur jaringan tertentu. Dalam konteks ini karena memang semua produk yang dihasilkan oleh sel di Pulau Langerhans itu perlu didistribusikan lewat pembuluh darah. Insulin, alpha cells which secrete glucagon, and several other endocrine cell types. Type 1 diabetes is caused by the loss of the insulin secreting. Satu penyakit yang sangat terkenal yang saat ini paling banyak dialami orang, diderita beberapa orang, karena bisa jadi karena pengaruh gaya hidup. Misalkan kalau mungkin terlalu sering makan junk food dan lain sebagainya, maka orang-orang semacam ini biasanya dikenai atau mengalami penyakit diabetes tipe 2. Ya, jadi diabetes tipe 2 itu seringkali penyakit yang terjadi pada orang-orang yang karena gaya hidupnya membuat insulin tidak bisa bekerja maksimal. Menjadi resisten, sel-sel menjadi resisten terhadap insulin. Tapi ada juga orang, ya beberapa orang, yang alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, maka ada beberapa orang yang sejak lahir, itu dia tidak bisa memiliki sel beta. Teman-teman tadi ingat ada sel alfa, yang sel alfa itu memproduksi glukagon, ada sel kedua namanya sel beta pankreas. Yang mana sel beta pankreas ini tugasnya adalah memproduksi dan mensekresikan hormon insulin. Ada beberapa orang yang sejak lahir dia nggak punya sel beta. Karena nggak punya sel beta, maka orang semacam ini itu tidak bisa memproduksi insulin. Yang berarti setiap kali orang ini makan, maka setelah itu gula darahnya naik, dia tidak bisa mempercepat proses penyerapan glukosa masuk ke dalam sel-sel yang lapar.
termasuk sel otot dan sel otak tadi. Sehingga orang-orang semacam ini itu gula darahnya stabil tinggi pasca makan, dan itu berbahaya. Karena di darah itu ada banyak bakteri yang kalau dia jumlahnya tidak terlalu banyak, bakterinya tidak berbahaya, tapi ketika jumlahnya jauh lebih tinggi karena mereka banyak nutrisi, sehingga dia berkembang dengan sangat kuat, sehingga dia mencapai level lebih dari quorum, jumlahnya sangat tinggi bakterinya, maka bisa berbahaya. Ataupun hal-hal lain itu juga bisa berbahaya. Intinya kadar gula darah di dalam darah tinggi dalam waktu yang lama itu berbahaya, sehingga harus segera diturunkan. Nah, pada orang-orang yang normal seperti kita, alhamdulillah, maka kita pakai insulin yang akan membantu menurunkan gula darah atau glukosa di dalam darah secepat mungkin. Tapi pada beberapa orang yang mereka nggak punya sel beta pankreas, karena nggak punya sel beta pankreas, berarti orang-orang semacam ini tidak bisa memproduksi insulin. Karena mereka tidak punya insulin, maka gula di dalam darahnya tetap tinggi dalam waktu yang lama. Biasanya orang semacam ini harus disuntik insulin. Jadi dengan disuntik insulin, maka kadar gula darah tadi akan turun mendekati normal. Lah, karena orang ini tidak memiliki sel beta, maka untuk selamanya beliau-beliau ini harus disuntik insulin. Makanya kalau ada orang-orang yang menderita diabetes tipe 1, yaitu orang-orang yang sel beta pankreasnya nggak ada atau rusak, maka seumur hidupnya harus suntik insulin. Beruntung kalau insulin itu masih ditanggung BPJS, ya, tapi kalau setahu saya ada beberapa kondisi yang membuat seorang itu tidak bisa mendapatkan akses BPJS seluruhnya, sehingga harus membeli insulin dan harganya mahal. Ya, jadi perlu kita syukuri bahwa kita memiliki pankreas yang sehat, yang mana pankreas kita masih bisa memproduksi hormon glukagon dengan normal, hormon insulin dengan normal, termasuk somatostatin dengan normal. Maka semua itu mari kita syukuri mumpung kita ingat, karena seringkali kita tidak ingat. Ya, alhamdulillah. Next. Beta cells. Islet transplantation from cadaveric donors can cure the disease, but donor scarcity requires finding alternative sources. In vitro generation. Ya, jadi beberapa orang yang mengalami kerusakan sel pankreasnya, maka dulu itu disembuhkan dengan cara apa? Dengan cara donor pankreas. Jadi ada organ pankreas dari donor, biasanya adalah orang yang meninggal. Maka secepat mungkin setelah meninggal, secepat mungkin dikoleksi pankreasnya, kemudian diawetkan, untuk kemudian ketika sudah siap didonorkan ke orang lain. Ya, memang donor semacam ini itu bisa menyembuhkan, tapi dengan syarat kayak tadi, bahwa orang yang mengalami donor atau yang melakukan donor atau yang menerima donor, maka karena pada hakikatnya pankreas atau ginjal yang diterima oleh orang yang bersangkutan merupakan pankreas atau ginjal orang lain, yang berarti itu adalah ginjal asing ataupun pankreas asing, maka sebenarnya sistem imun di tubuh yang bersangkutan itu sudah siap untuk menyerang organ tersebut. Karena asing harus diserang, harus dihancurkan. Maka untuk keperluan supaya sistem imun tidak menyerang organ donor tadi, maka orang-orang yang bersangkutan harus mengkonsumsi obat-obat yang kayak tadi, yang menyerupai kortisol, yang memang yang disebut sebagai prednisone, yaitu obat yang strukturnya mirip dengan kortisol, yang mana keduanya, yaitu kortisol maupun prednisone, memiliki kemampuan untuk menekan atau melemahkan sistem imun. Maka dengan meminum obat itu, sistem imun menjadi lemah, sehingga organ donor tadi tidak sampai diserang, sehingga organ donor tadi bisa berfungsi seperti biasa, seperti organ pankreas atau organ ginjal yang sebenarnya. Nah, karena karena strategi semacam ini itu sangat rawan, karena kita kan nggak tahu kapan sistem imun itu bisa kembali ke normalnya. Misalkan seseorang itu lupa minum obat prednisone tadi, maka ketika lupa minum obat tadi, maka kemampuan imun akan meningkat kembali. Maka ketika meningkat, organ-organ yang asing tadi bisa diserang dan dihancurkan. Maka proses donor yang sangat sulit, sangat mahal, antriannya sangat lama, itu bisa menjadi sia-sia karena organ donor tadi diserang oleh sistem imun sehingga hancur, sehingga perlu donor kembali. Nah, oleh karena itu strategi semacam ini dianggap sebagai rawan. Nah, sekarang berkembang teknologi baru, yaitu teknologi embryonic stem cell. Ternyata kita bisa membuat pankreas dari sel
pasien. Jadi kalau ada pasien yang butuh pankreas, maka tinggal diambil sel punca dari pasien tadi, kemudian ditumbuhkan dalam bioreaktor. Ketika cukup, maka akan diberikan kembali ke pasien, maka sel-sel tadi akan menggantikan fungsi pankreas yang sudah rusak. Ya, jadi itu metode yang saat ini sedang berkembang. Dengan metode semacam ini, karena sel punca tadi diambil dari pasien yang bersangkutan, maka diharapkan organ pankreas yang terbentuk dari sel punca ini akan dianggap sebagai keluarga sendiri oleh sel atau sistem imun. Ya, jadi itulah mengapa kok saat ini banyak sekali profesor, banyak sekali lab, banyak sekali dokter yang berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi ini, ya karena memang teknologi ini menawarkan solusi, yaitu tidak diserang oleh sistem imun, karena memang berasal dari tubuh pasien itu sendiri. Lanjut. Of islets from human embryonic stem cells could serve as an alternative. To enable their production, scientists at the Harvard Stem Cell Institute determined how islets form during embryonic development. In mice, islets start forming around the Jadi ini adalah titik di mana islet pankreas atau islet Langerhans belum terbentuk sama sekali. Ya, jadi ini merupakan sel-sel epitel, ya, yang mana nanti mereka akan terus membelah diri. Ya, membelah diri. Lah, ketika membelah diri, maka suatu saat pada suatu kondisi membelah diri itu bersifat tidak simetris. Ya, jadi normalnya sel itu kan membelah diri secara simetris. Maksudnya apa? Satu sel akan menghasilkan dua sel induk yang sama persis. Ya. Akan membentuk sel anak yang sama persis, yang mirip. Tapi pada titik tertentu, maka sel anakan, kedua sel anak itu akan berbeda. Karena satu sel anak akan berdiferensiasi, sedangkan satu sel anak lainnya tidak berdiferensiasi, sehingga tetap menjadi sel punca. Lah, dari di sini akan ditunjukkan bagaimana islet Langerhans atau pulau Langerhans itu terbentuk pertama kali. Ya, mari kita lihat. 13th day of pregnancy. At this time, the core of the developing pancreas. Jadi proses ini terjadi diawali pada hari ke-13 pregnancy pada tikus. Kita tahu bahwa semakin kecil hewan, itu proses reproduksinya semakin singkat. Manusia 9 bulan, pada tikus hanya beberapa pekan, ya, jadi beda. Maka pada tikus proses pembentukan pankreas itu terjadi sejak hari ke-13 kehamilan, maka pada manusia ada tendensi akan lebih lama, molor, ya, maksudnya lebih lama dibandingkan hari ke-13, ya. Karena ini sekarang kita bicara tentang tikus. Is a network of epithelial tubes or cords. The cord cells divide. Inhibition of Notch signaling induces some of the daughter cells to express neurogenin. Yang teman-teman bisa lihat bahwa sel-sel yang berwarna hijau ini merupakan sel anakan yang berbeda dengan sel di sekitarnya, yaitu berbeda dengan sel anak yang lain. Yang sel anak lainnya masih identik dengan sel induk, tapi ada beberapa sel yang tidak akan mengekspresikan atau memproduksi atau mengaktifkan gen neurogenesis. Yang mana sel yang mengaktifkan ekspresi gen ini, maka dia akan berdiferensiasi. Jadi sel-sel yang aktif mengekspresikan gen ini, yang aktif inilah nanti akan mengawali proses pembentukan pankreas. And these cells start differentiating towards an endocrine fate. As the differentiating endocrine progenitors leave the epithelial cord, neurogenin expression. Jadi sel-sel yang berdiferensiasi akan punya tendensi untuk semakin menjauhi asal muasalnya. Teman-teman lihat sel-sel anak yang berwarna coklat ini yang masih mirip dengan induknya itu cenderung menetap. Tapi sel-sel yang berdiferensiasi yang tidak warna hijau lokasi aslinya, sehingga mereka akan membentuk struktur baru dengan struktur yang menonjol, yang hanya kita sebut sebagai peninsula, atau teman-teman kalau tahu ada namanya tanjung, ada namanya di laut itu teluk, yaitu bagian laut yang menjorok ke dalam daratan, tapi ada daratan yang menjorok ke arah lautan. Jadi gampangnya di sini ada bagian daratan menjorok jauh menjauhi lokasi aslinya, sehingga peninsula. Ini gambaran kurang lebih bagaimana pankreas itu terbentuk. Decreases and pan-endocrine genes such as chromogranin A are turned on. Cells leaving the cords maintain cell-to-cell contacts. As more
Dan sel-sel yang berdiferensiasi ini akan tumbuh ya menjauhi titik aslinya mereka. Mereka tetap mempertahankan ikatan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Jadi meskipun mereka tumbuhnya itu jauh dari titik aslinya, tapi mereka tidak terlepas karena mereka tetap menjaga hubungan antara satu sel dengan sel lainnya. Sehingga untuk struktur yang tadi awal kita lihat sebagai struktur islet Langerhans atau pulau Langerhans. More cells leave the cord. They push the earlier cells outward and form a peninsula, which will later on form the islet. Jadi sel-sel yang di lokasi asal itu sel yang berdiferensiasi pertama kali. Makanya di sini ditampilkan dengan warna biru. Yang warna biru itu menunjukkan sel-sel alfa. Sel alfa merupakan sel yang berdiferensiasi pertama kali, sehingga dia lokasinya ada di tepi. Ya, aslinya. Jadi sel biru ini adalah sel apa? Yang mana sel ini bertugas untuk memproduksi dan mensekresikan hormon glukagon. The first cells to exit cords turn on glucagon and become alpha cells. Because they were the first cells to bud out, these alpha cells appear at the periphery. Jadi karena sel yang pertama kali berdiferensiasi dan mereka terus muncul ya, terus berkembang ya, membelah, maka ukuran jumlah sel alfa semakin banyak. Kalau mereka muncul pertama kali atau berdiferensiasi pertama kali, maka lokasi mereka pun ada di apa. Kemudian berikutnya diikuti oleh perkembangan atau diferensiasi sel beta. Karena sel beta ini berdiferensiasinya belakangan atau setelah sel alfa, maka lokasinya pun juga lebih dekat dan ini pusat titik aslinya mereka. Sehingga beta pankreas itu cenderung terlihat di tengah dan di tepi sel alfa. Sel alfa memproduksi dan mensekresikan glukagon yang bekerja ketika kadar gula darah rendah. Sel beta itu bertanggung jawab untuk memproduksi dan mensekresikan insulin, yang mana hormon insulin itu bekerja ketika kadar glukosa dalam darah tinggi. About a day later, insulin-producing cells start to appear in increasing numbers. Because these beta cells originate from later progenitors, they are closer to the peninsular base. In the following days, more cells leave the cords and join the peninsulas. Adjacent peninsulas may fuse and the peninsulas grow. Ya, jadi kemudian setelah tadi sel alfa berdiferensiasi dan kemudian membelah diri sehingga semakin banyak, diikuti sel beta berdiferensiasi, kemudian dia juga membelah diri sehingga sel beta pun juga menjadi banyak. Dengan urutan sel-sel alfa itu di bagian tepi, agak ke tengah ada sel beta, kemudian disusul juga dengan diferensiasi sel yang kita sebut sebagai sel delta. Yang mana sel delta ini merupakan sel yang berperan untuk memproduksi dan mensekresikan hormon somatostatin, yang di sini digambarkan dengan sel apa ini? Kuning atau urin ya, jadi urin. Kita lanjutkan. As birth approaches, the production rate of new progenitors wanes. Peninsular growth is now driven by division of the differentiated hormonal cells. The initial architecture of the peninsula is maintained in the sphere, and so alpha cells appear as a mantle around a core of beta cells. Peninsulas appear along much of the cords and can be found as a continuous necklace that will later break into individual islets. During the entire process, the forming islets of setelah terbentuk banyak sekali pulau-pulau Langerhans, maka proses berikutnya adalah proses vaskularisasi, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru, dan pembuluh darah itu bisa menerobos masuk ke jaringan-jaringan karena memang fungsinya dia adalah untuk mendistribusikan nutrisi dan juga oksigen, termasuk nanti mendistribusikan hormon yang diproduksi oleh sel-sel yang ada di pulau Langerhans ini. Jadi semua jaringan di tubuh kita kurang lebih proses vaskularisasinya adalah seperti ini. Vascularized. The islets are now ready to sense the amount of glucose in the blood and react by secreting. Maka dengan kondisi seperti ini, setelah pulau Langerhans tadi terhubung dengan pembuluh darah, maka bila mana terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah, maka sel-sel yang ada di pulau Langerhans, khususnya sel beta yang digambar ini ditampilkan dalam warna pink,
itu mampu mendeteksi adanya peningkatan kadar gula darah, maka dengan itu bila terjadi peningkatan kadar gula darah, dia akan merespon dengan cara memproduksi hormon insulin. Tapi sebaliknya, bila mana terdeteksi kadar glukosa di dalam darah itu sangat rendah sekali, maka akan direspon oleh sel yang berwarna biru ini atau sel alfa. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memproduksi dan mensekresikan glukagon. Ya, jadi itulah cara kerja insulin, ya, baik secara hormonal maupun secara non hormonal. Insulin and other hormones into the bloodstream. Ya, jadi barusan kita sudah mempelajari melihat bagaimana proses terbentuknya pankreas itu. Jadi proses yang sangat kompleks sekali. Video tadi merupakan simplifikasi atau penyederhanaan yang sangat luar biasa sederhana. Tapi mari kita yakini bahwa proses yang ada di tubuh kita itu sebenarnya lebih kompleks, lebih canggih, karena zat yang maha pencipta kita, termasuk mencipta pankreas adalah zat yang maha sempurna, sehingga gambar tadi, video tadi itu sangat sederhana, jauh lebih sederhana daripada apa yang terjadi sebenarnya. Jadi beruntung kita masih punya pankreas yang yang luar biasa canggih. Ya, jadi kita lanjutkan kembali ke topik berikutnya karena kita masih punya cukup waktu. Masih jam 8, kita masih kuliah selama kurang lebih sekitar 1 jam 16 menit. 20 menit lagi, sabar ya. Kita pertemuan ke-6, berikutnya pertemuan ke-7 saya buatkan video, jadi kita online dan sampai jumpa di UTS mendatang. Ya, saya tunggu Mbak Siti Hanifah. Apakah UTS-nya nanti mau hari Selasa 2 pekan lagi ketika kita luring, atau UTS-nya masih mau tetap daring hari pekan depan. Ya. Silakan, jangan dadak karena saya perlu membuat soal. Ya. Berikutnya kita lanjutkan. Ya, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana proses insulin. Karena tadi kita membahas tentang bagaimana pankreas itu terbentuk, maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana hormon insulin itu dibuat oleh sel beta pankreas, yaitu sel-sel yang lokasinya yang berada di dalam kelenjar pankreas. Ya. In eukaryotic cells, the biosynthesis of cytoplasmic proteins begins with transcription in the nucleus. Jadi, insulin itu merupakan hormon yang bahan dasarnya adalah asam amino. Dia termasuk hormon kategori polipeptida atau berupa protein. Semua protein di dalam tubuh kita itu merupakan produk dari gen atau produk dari ekspresi gen. Sehingga untuk membuat insulin, maka gen yang mengkode insulin harus berekspresi, harus ditranskripsi. Ya, sehingga gambar video ini diawali dengan proses transkripsi karena hormon insulin itu sendiri merupakan hormon dari golongan protein. Setiap protein di tubuh kita itu dibuat melalui proses ekspresi gen, yaitu dari gen ditranskripsi menghasilkan mRNA, mRNA ditranslasi menghasilkan rantai asam amino, rantai asam amino diproses lebih lanjut menjadi protein fungsional. Salah satu contoh protein fungsional adalah hormon insulin yang saat ini sedang kita pelajari. Jadi urutannya seperti itu. Saya ulangi lagi, semoga semakin lebih paham. Semua protein di tubuh kita itu berasal dari proses transkripsi gen. Maka di tubuh kita ada gen yang memang mengkode informasi genetik untuk membuat insulin. Maka bila mana sel-sel itu tadi, sel-sel misalkan sel beta pankreas dapat sinyal untuk memproduksi insulin, maka dia akan merespon dengan cara apa? Pertama dengan cara mentranskripsi gen proinsulin, preproinsulin. Ya, namanya preproinsulin. Setelah gen itu ditranskripsi, maka akan dihasilkan mRNA proinsulin. mRNA kemudian akan ditranslasi untuk menghasilkan rantai asam amino yang akan diproses lebih lanjut menjadi hormon insulin. Jadi itulah proses tahapannya. Dari sinyal diterima sel beta pankreas akan mentranskripsikan gen pengkode insulin. Transkripsi akan menghasilkan mRNA, mRNA akan ditranslasi menghasilkan rantai asam amino, rantai asam amino akan mengalami proses-proses lanjutan, misalkan di folding, dilipat,
atau ditambah gugus-gugus tertentu sampai akhirnya rantai asam amino tadi akan berubah menjadi protein fungsional, dan salah satu contoh protein fungsional adalah hormon insulin yang saat ini sedang kita bahas. Next. Nucleus, followed by translation in the cytoplasm. Secreted and cell surface proteins go through a few more steps. In this video, we will learn how insulin is synthesized in the pancreatic beta cells and prepared for release into the blood. Teman-teman ingat tadi bahwa hormon insulin itu diproduksi oleh sel beta pankreas. Dan insulin itu nanti akan dikeluarkan, disekresikan dari sel beta pankreas lewat mekanisme apa? Mekanisme eksositosis. Yang teman-teman tadi ingat bahwa hormon insulin tadi sebelumnya tersimpan dalam struktur vesikel, yang mana bila mana sel beta pankreas tadi mendapatkan sinyal bahwa hei, siap-siap, kadar gula darah sedang tinggi, maka sudah waktunya kamu untuk mensekresikan hormon insulin yang sudah kamu produksi. Maka proses eksositosis akan diinisiasi, sehingga nanti hormon insulin akan dilepaskan menuju darah untuk kemudian nanti akan mencari sel target. Di sel target yang ada insulin reseptornya akan diikat oleh insulinnya. Jadi itulah gambarannya. Sebelum itu, kita akan membahas dulu lebih dahulu apa itu insulin. Yang meskipun tadi sudah berulang kali kita bahas, tidak ada salahnya kita ikuti pola alur dari video ini sambil kita berusaha untuk semakin memahami apa yang dijelaskan oleh video ini. Insulin is a hormone that plays a key role in glucose uptake. Dan inilah struktur 3 dimensi daripada hormon insulin kita. Teman-teman lihat, struktur yang semacam ini itu merupakan struktur sekunder pada ini dari seperti ini, seperti ini, ya. Itu merupakan struktur yang sangat khas pada protein-protein fungsional. Ya. Jadi inilah protein insulin. Tidak terlalu panjang karena dia pendek ukurannya, kurang lebih sekitar puluhan, ya kalau nggak salah sekitar 30 sampai 60 asam amino. Jadi memang protein yang besar. Tapi meskipun tidak besar ukurannya, tapi fungsinya sangat luar biasa. Uptake by cells in our body. The function of this hormone is critical for metabolism, cell survival, and growth. It is composed of two protein chains. The shorter, called the A chain, has 21 amino acids, while the longer one, or B chain, has 30 amino acids. Ya, jadi hormon insulin itu sendiri sebenarnya merupakan gabungan dari dua rantai. Jadi sebenarnya tadi teman-teman ingat ada istilah gen preproinsulin. Ya. Yang mana dari gen preproinsulin itu nanti akan berkembang menjadi 3 rantai. Ya, ini rantai A yang berwarna biru, terdiri atas 21 asam amino. Rantai kedua tidak terlihat ini, ya. Rantai kedua adalah B ini terdiri atas 30 asam amino, dan sebenarnya ada rantai yang ketiga. Ya, tapi rantai ketiga itu tidak diperlukan untuk membuat struktur insulin yang seperti ini. Ya, teman-teman lihat, yang warna hijau itu merupakan rantai B, yang warna biru tadi merupakan rantai A. Yang biru ini tersusun atas 21 asam amino, yaitu glisin, valin, ya, kemudian ada glisin, ya. Glutamin, ada cystein, treonin, serin, isoleucin, ya, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang hijau ini merupakan rantai B. Jadi gabungan antara rantai A, itulah yang kita kenal dengan istilah apa? Insulin yang fungsional. Masing-masing peptida, ini peptida, ya, peptida itu adalah unsur yang tersusun atas amino, ya. Jadi 21 asam amino, kemudian ini adalah 30 asam amino. Total ada berapa? 30 ditambah 21, total ada 51. Ya. Jadi masing-masing peptida itu punya ujung N atau ujung amino dan juga ujung karboksil. Ya. Seperti ini, ujung karboksilnya yang biru dan ujung aminonya yang ini adalah ujung aminonya yang hijau atau rantai B, dan ini adalah ujung karboksilnya yang B. Struktur semacam inilah yang disebut sebagai insulin yang fungsional. Next. Acids. The A and B chains are covalently linked together by two disulfide bridges or disulfide. Dan kedua rantai ini bergabungnya atau bisa bergabung karena ada ikatan disulfida.
yang mana menghubungkan antara sistein nomor 7 dari rantai A dengan sistein nomor 7 dari rantai B. Dan juga disulfida yang kedua melibatkan asam aminosistein yang ke-20 dari rantai A, yaitu asam aminosistein nomor 19 dari rantai yang B. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya kompleks semacam ini. Next. Disulfide bonds, and additional disulfide bond exists between two cysteines within the A chain. Dan bahkan kompleks ini juga semakin diperkuat dengan adanya ikatan disulfida yang terjadi antar dua asam amino yang lokasinya berada di rantai yang A. Jadi asam aminosistein nomor 6 dari rantai A itu akan membentuk ikatan disulfida dengan sistein nomor 11. Sehingga dengan adanya ikatan semacam itulah strukturnya seperti yang kita lihat di bawah ini. Ya. Jadi tampilan semacam ini merupakan tampilan dengan model kartun. Ya. Jadi yang kita melihat ini merupakan tampilan kartun daripada protein yang kita miliki. Did you know that the A and B chains of insulin are synthesized in cells as one single piece? The insulin gene is located on the short arm of chromosome. Jadi kita punya 46 buah kromosom. Dan gen yang mengkode insulin itu letaknya ada di kromosom nomor 11. Ya, ditampilkan oleh warna merah ini. Jadi inilah lokasi di mana gen kita bertempat ketika kita membahas tentang kromosom. Ingat, kromosom itu sendiri merupakan struktur yang berisi DNA yang sangat padat sekali, ya. Dan kebetulan, ya, bukan kebetulan, ya, karena di setiap orang gen yang mengkode insulin itu terletak di kromosom nomor 11. Chromosome 11. The translated portion of the gene includes 2 exons separated by an intron. Once the intron is removed, the mature Ya, dan ini adalah lokasi di mana gennya berada. Dan gennya itu kalau diolor itu seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini, ya. Panjang sekali, panjang. Kemudian di antara yang panjang itu bagian yang namanya ekson. Ekson itu merupakan bagian dari gen yang mengkode protein tertentu. Kemudian di antara dua ekson selalu disisipi oleh intron. Intron itu merupakan bagian dari gen yang tidak mengkode protein. Sehingga nanti ketika proses lebih lanjut, intron itu akan potong dan dibuang. Akibatnya dua ekson yang ya, jadi itulah proses transkripsi termasuk proses splicing. Jadi ada hubungan pada mRNA khususnya intron ini. Next. mRNA codes for pre-proinsulin. Ya, jadi teman-teman ingat ada namanya pre-proinsulin. Jadi nama gennya itu bukan gen insulin, tapi gen pre-proinsulin. Apa alasannya? Kita lihat. The first 24 amino acids of the translated protein form the signal or pre-peptide. It directs the mature mRNA. Jadi beberapa buah asam amino yang barusan ditampilkan warna merah yang letaknya paling ujung awal, itu dia berfungsi sebagai sinyal. Yang sinyal itu berarti berfungsi untuk mengantar kemana produk transkripsi ini akan dikirim. Ya, kemana produk transkripsi itu akan bekerja. Jadi itu semua masing-masing protein itu sudah punya takdir masing-masing. Dan takdir itu ditentukan oleh ini tadi sekuen atau urutan asam amino yang letaknya paling awal, yang disebut sebagai sekuen sinyal. Yang jadi setiap protein itu bisa diketahui dia akan bekerja di mana dilihat dari sekuen sinyal atau dilihat dari beberapa sekuen yang letaknya berada di awal. Ya. To ribosomes on the rough endoplasmic reticulum for translation. As the translated protein is pushed into the lumen of the Ya, teman-teman lihat bahwa gennya adalah pre-proinsulin. Kemudian diproses lebih lanjut, maka akan sebagai insulin. Dan proinsulin itu nanti akan ada proses pemotongan. Yang ada proses pemotongan, yang itu yang dipotong adalah bagian yang kita sebut peptida C. Ya, maka ketika bagian peptida C itu dipotong,
maka produk sisanya disebut sebagai insulin. Jadi dari preproinsulin akan diproses lagi menjadi insulin. Jadi insulin itu merupakan produk akhirnya. Ya. Selain insulin juga dihasilkan ada beberapa bagian yang merupakan bagian yang dipotong tadi. Ya. Jadi itulah proses yang akhirnya kita bisa mendapatkan hormon insulin. The signal peptide is cleaved off by a signal peptide. Yang pertama dipotong adalah sekuensinya. Ya, jadi di awal itu akan dipotong. Ya. Adalah sekitar 24 asam amino. Jadi 4 asam amino yang terletak pertama kali itu berfungsi sebagai sekuensinya. Ya. Selanjutnya rantai asam amino ini akan mengalami folding, akan melipat. Karena protein itu harus fungsional, untuk berfungsi secara tepat, dia harus dilipat dulu, di folding terlebih dahulu. Ya. Untuk bisa memfolding itu harus dibentuk ikatan disulfida. Jadi karena adanya ikatan disulfida yang terbentuk, membuat protein itu yang awalnya berupa rantai panjang, tapi karena ada beberapa asam amino yang juga membuat protein itu memiliki struktur yang cenderung globular, cenderung melipat, cenderung tidak memanjang. Jadi protein itu memang karena ada interaksi antar beberapa asam amino di dalamnya, membuat protein itu cenderung bentuknya ngeruwel. Ya, jadi itu justru bentuk yang bisa bekerja optimal. Peptidase. The rest of the protein, or proinsulin, folds up to form specific secondary structural elements at its two ends, leaving a long floppy loop in the middle. Ya. Kemudian setelah ini awal dipotong semuanya, kemudian protein itu melipat karena maka akan menghasilkan macam ini. Itu struktur yang terlihat di bawah ini yang biru, kemudian sama struktur yang warna merah ini. Dan ada area yang ini, area yang seperti yang warna hijau muda ini, yang mana area ini jadi area yang sulit untuk diatur, ya, atau bagian yang fleksibel. Maka bagian inilah yang nanti akan dipotong untuk memisahkan bagian ini. Yang bagian inilah yang disebut insulin yang fungsional, yang bertugas ketika kadar gula darah itu sangat tinggi. Specific pairs of cysteines are lined up close together, and in the oxidizing environment of the ER lumen form the disulfide bonds. Did you know that many other secreted proteins, such as immunoglobulins, also have disulfide bonds to stabilize their structure? Jadi, selain insulin, tadi dicontohkan ada juga beberapa protein lain yang diseksikan. Itu juga perlu atau bergantung pada ikatan disulfida. Yang mana dengan ikatan disulfida membuat protein itu bisa memiliki struktur yang unik, struktur yang spesifik, ya. Termasuk dalam konteks insulin. Maka itu strukturnya relatif semua orang itu strukturnya mirip karena tadi berkat adanya ikatan disulfida yang terjadi atau terbentuk di antara beberapa asam amino yang menyusun insulin itu sendiri. Kita tinggal beberapa menit lagi, sabar. Next. As the newly synthesized insulin polypeptide matures, a series of post-translational processes in the Golgi cleave off the central loopy region. First, prohormone convertase 1 and 2 cleave the peptide backbone next to basic amino acids such as arginine and lysine. The C-terminal of the resulting peptide is polished off by carboxypeptidase E. Jadi proses pemotongan peptidase ini kita bahas tadi itu dikatalis oleh dua enzim. Ini ada prohormon konvertase 1, 2 dan juga karboksil peptidase E. Kedua enzim ini terlibat untuk mengkatalis proses pemotongan bagian yang kita sebut sebagai peptidase. Jadi setelah struktur ini dipotong peptidase-nya, maka sisanya ini teman-teman ingat preproinsulin, proinsulin, dan insulin. Removing the propeptide, also called the C-peptide,
from the middle of the protein breaks the insulin protein into two chains, chain B and A. But the covalent disulfide bonds hold them together. Did you know the amount of C-peptide is used to monitor how much insulin is being made in an individual? Ya, oleh karena itu teman-teman, karena peptidase, ya peptidase potong tadi itu dipotong, kemudian molekul yang di rantai yang tersisa itu membentuk insulin, sehingga untuk bisa mengukur berapa banyak insulin yang diproduksi di tubuh seseorang, maka bisa diketahui dengan cara menghitung berapa kadar peptidase pada tubuh orang itu. Karena jumlah peptidase itu identik dengan insulin yang diproduksi. Jadi itu logikanya mengapa kok jumlah peptidase bisa digunakan sebagai indikator untuk mengetahui berapa jumlah hormon insulin pada tubuh seseorang. Ya, jadi itulah proses pembentukan hormon insulin oleh sel beta pankreas yang ada pada pankreas. Following synthesis, the mature insulin molecules are stored as granules in specialized vesicles near the surface, ready to be. Ya, teman-teman lihat, setelah hormon diproduksi, maka dia akan disimpan di dalam granul. Granul itu seperti boba, ya, butiran-butiran. Yang butiran itu sendiri dilindungi oleh struktur ya, vesikel itu dasarnya mirip dengan bahan dasar penyusun membran sel. Maka tidak heran ketika memang sudah dapat sinyal bahwa insulin harus disekresikan ke pembuluh darah, maka granul ini akan mendekat pada sel dan kemudian berfungsi dengan membran sel. Akibatnya isi dari vesikel itu akan dirilis ke pembuluh darah, sehingga sejak saat itulah hormon insulin akan bekerja. Ya, jadi itulah materi kita pada malam hari ini. Saya yakin jangan ngantuk, ya, karena saya juga sama-sama ngantuk. Tapi kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini ada yang nyantol, ada yang dipahami, minimal, ya, untuk UTS kita teman-teman bisa menjelaskan apa yang barusan saya jelaskan. Kalau masih belum jelas, silakan teman-teman nanti bisa memutar ulang video ini di YouTube, ya, karena insya Allah paling lambat lusa Senin sudah saya unggah. Jadi silakan teman-teman bisa belajar dari YouTube. Dan lagi-lagi saya menunggu dari Mbak Siti Hanifah, silakan buat kesepakatan dengan teman-teman satu kelas kapan UTS-nya, apakah pekan depan ataukah secara luring pada 2 pekan berikutnya. Mengingat di kampus kita sekarang ada kebijakan bahwa tanggal ganjil itu kalau nggak salah mahasiswi, pada tanggal genap itu untuk mahasiswa, ya. Khususnya untuk mata kuliah yang tidak ada praktikumnya. Karena untuk praktikum kita tidak ada peraturan itu, tapi kalau untuk teori maka kita mengikuti persyaratan tersebut. Ya, baik, mari kita tutup perkuliahan kita malam hari ini. Alhamdulillah persis 1 jam 40 menit. Jadi tidak ada kurangan waktu, ya. Jadi insya Allah sampai hari ini berarti semua materi, 6 materi sudah saya sampaikan. Tinggal materi yang ke-7 akan saya buatkan video. Dan berarti persis kita sudah siap untuk mengikuti UTS sebelum kita mulai kuliah lanjutan lagi sampai kita UAS, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma alil kudri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نهدى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم مع ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا الأورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين رب فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب. والحمد للإله في البدء والتناهي، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.